Halo, selamat pagi. Itu TS Podcast. Ini siapa nih? Pas siapa nih? Ya, anak-anaknya nggak ada yang join saya WhatsApp di grup. Halo, saya WhatsApp di grup. Anak-anaknya belum ada yang join. Oh, balas. Belum ada yang balas. Hmm. Halo, Haikal. Halo. Iya, halo Pak. Ini kelas pengantar Internet of Things kan? Iya Pak. Oh, yang lain? Yang empat yang lain? Kurang tahu sih Pak yang lain. Oh, kurang tahu ya. Ya udah deh, kita tunggu 5 menit lagi ya. Iya Pak. Yay. Hmm. Kita mulai saja ya. Oke, ini udah kelihatan ya screen saya. Ini jadwal kalender akademik. Kita ada di sini 8 Juni. Ya, which is ekspektasinya itu hold on. Ini ada yang aneh nih. Kok P10, P10? Iya kan? Kan ini kan 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2 kayak ini jelas ya. Ini P9, P9, P9. Ya udahlah whatever. Yang penting kita di sini di tanggal 8 Juni. Nih, 8 Juni berarti kita harusnya udah di pertemuan 9 minimal. Ini udah sebenarnya saya udah udah menjelaskan juga waktu itu. Sebentar. Bentar ya.
Teman 9 siapa menjelaskannya? Belum. Teman 8. Oh ini 8 udah 9 belum. Saya belum jelaskan. Oke, saya akan jelaskan sekarang aja. Oke, bentar ya. OneDrive saya belum sync. Oke, sambil menunggu itu kita akan absen. Oke, sebentar. Ini kalau nggak salah harusnya yang ini. Ya, UTS kemarin kayaknya kerjain semua deh. Jadi saya absen aja ya. Oke, UTS kemarin kita tanggal berapa ya? Ada yang tahu gak ya? Sebentar saya cek kalender akademik lagi deh. Bulan Mei tanggal 25. 5, 5. Oke, kita di sini tanggal 8 bulan 6. Oke, ya Ahmad Hilmi nggak ada. Ana Heki tadi ada ya. Ana Haki Suyaning Pang. Halo, hadir? Kalau di sini sih hadir dia. Hadir, hadir Pak, maaf. Oke, hadir. Terus Haikal nggak ada. Haikal Kawan hadir, Pak. hadir. Oh, saya maaf. Kawarismi nggak ada sama Wildan. Wildan nggak ada. Oke, saya save aja. Kita buka tadi yang tidak bisa di open. Iya. Oke, sudah bisa open ya. Ini kelihatannya semua ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konto GPIO SPBY Pi. Oke. Nah, oke. Sebelumnya kita udah bahas tentang pin ya, pin-pin yang ada GPIO pin yang ada di SPBY Pi. Oke. Nah, konto GPIO SPBY Pi itu seperti apa? Nah, ini. Saya coba jelaskan dari sini. Nah, jadi gini. Nah, konto GPIO itu pada GPIO Pi, ya sebelumnya kita harus tahu sendiri maksud GPIO itu apa? General Purpose Input and Output ya. Nah, jadi pin-pin yang kita lihat, sebentar ini saya tunjukin foto-foto pinnya ya. GPIO pin. Sama aja sih mau SPBIP mau Arduino itu sama ya. Semua punya istilahnya namanya pin. Sebentar. Ini kalau yang ini aja lebih bagus nih. Nah ini yang di sebelah kanan bisa lihat ya. Nah yang kanan ini nih pojok kanan atas ya. Ini yang saya gerakan ini. Saya mention. Nah ini ada GPIO pin ya.
di mana GPIO ini ada, nggak semuanya bisa dipakai. Ya kayak ground, terus power itu nggak bisa. Ya, tapi selebihnya itu bisa. Ya, bisa digunakan untuk apa? Untuk sebagai input maupun output. Nah, output itu misalnya output itu keluarnya otomatis juga kita mau misalnya keluarnya untuk ground, untuk distabilkan. Power stick-nya itu juga bisa. Ya, inputnya misalnya kita mau pakai GPIO 4, nah itu juga bisa. Ya, jadi eh, kalau ditanya apakah saya hafal, enggak, saya nggak hafal. Saya cuma hafal jumlah dari 1 sampai 40. Itu pun bergantung sama jenis SPBIP atau sebuah microcontroller. Ya, misalnya Arduino ada lagi jumlahnya, ada yang 28, ada yang 48, ada yang 36. Nah, itu jenis-jenisnya ada banyak. Saya juga nggak begitu hafal ya. Nah, yang menariknya itu untuk Raspberry Pi sendiri, pin-pin yang ini dikontrol dengan sebuah bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman apa? Bahasa pemrograman Python untuk Raspberry Pi. Sedangkan Arduino dikontrol oleh sebuah bahasa pemrograman yaitu bahasa C. Ya, oke. Nah, oke. Nah, sebagai contoh nih, eh ini dia lagi import. Nah, ini dia nih. Ya. Ini hampir sama kayak yang tadi. Yang kayak gambar yang tadi. Ya, ada 1 sampai 40 pin di mana nanti itu ada beberapa pin yang dia gunakan. Ya. Nah, ini contohnya. Ini dia dia bikin coloring ini. Tapi ini nggak begitu jelas sih. Untuk nah ini dia lagi mau menyalakan eh, sebuah apa namanya LED. Nah, ini ada whiteboard, sebutnya whiteboard ya, atau breadboard atau project board sama aja ya. Ada kabel jumper. Nah, kabel jumper power yang ini, yang kuning sama yang merah. Nah, ini kuning yang merah ini, dan ini ada yang ke, nah biasanya kalau udah begini berarti yang powernya ini yang merah. Nih, ingat pin 1 sama pin 2 itu power ya. Berarti pin 1 sama pin 2 itu power, otomatis yang menerima power pertama kali itu yang merah di sini. Ya. Kemudian yang merah ini kan segaris, dia akan connect. Nah, di sini dipasang resistor. Oke, dipasang resistor. Nah, dipasang resistor, resistor sebagai hambatan. Artinya jumlah LED ini nggak bisa menampung jumlah volt power yang dihasilkan. Otomatis harus ada hambatan untuk memfilter jumlah tegangan yang akan mengalir ke sebuah LED. Kalau nggak ada hambatan, pecah nanti dia, ya, atau putus. Oke. Nah, oke, dipasang sama dia resistor, kemudian yang ini supaya dia stabil dipasang juga ke ground. Ya, ini bisa dicek nanti. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 12 itu, oh berarti saya sang hitung. Berarti dia jangan-jangan port 14. Ini ground, GND. Ya, ke ground. Oke. Nah, untuk menstabilkan. Ya, jadi arus positif dan negatif kayak gitu contohnya kan. Kalau listrik itu nggak bisa negatif-negatif, positif dan negatif. Nah, biasanya yang positif itu yang netral ya. Eh,
bukan netral sih, positif. Jadi dia harus ada yang ke ground, ada yang ke sumber tegangan, gitu ya. Nah, ini dia mau menyalakan ini lampu ini. Nah, kalau ini kan textbook ya, agak bingung. Jadi saya buat juga di ini saya sebuah link, ya, sebuah link YouTube yang kalian bisa lebih mudah mencernanya. Oke, bentar. Ini saya stop share dulu, kemudian saya share with audio. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai GPIO output ya. Jadi untuk yang output kita akan coba bahas pertama. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membahas mengenai input. Kedengaran ya? Karena untuk yang input itu lumayan banyak nanti pembahasannya. Nah, untuk yang outputnya sendiri ini lumayan simple sebenarnya. Nanti bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan sebuah output atau menjadikan GPIO-nya itu menjadi sebuah output, keluaran nilai ya. Nah, dari pin-nya itu nanti nilainya apakah high atau low, atau menggunakan true atau false, satu atau kosong. Ya, sebenarnya sederhana sekali. Ya, nanti untuk komponen output yang kita gunakan ada banyak. Nanti kita bisa gunakan ya LED ya. Nanti ada LED, ada buzzer dan sebagainya. Yang nanti bisa digunakan sebagai output atau keluaran. Oke. Nah, ini untuk persiapannya seperti biasa saya sudah mengakses perangkat Raspberry Pi-nya menggunakan remote ya. Di sini untuk filenya kita akan coba buat sebuah file dengan nama output.py seperti ini ya. Nah, untuk persiapannya seperti biasa pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas juga bahwa kode yang harus kita persiapkan pada saat kita bermain programming GPIO adalah mengimport package-nya GPIO ya. Kita aliaskan sebagai GPIO. Kemudian kita akan mengimport sebuah package time. Kita butuh metode sleep-nya saja. Nah, kita bisa mengetikkan seperti ini. Dari package time kita akan mengimport metode sleep. Ya, ini tidak usah dialiaskan karena sudah pendek. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah persiapan package-nya sudah diimport. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah GPIO set mode. Kita akan mengatur modenya itu ke board ya, jadi supaya lebih mudah nanti kalian tinggal menghitung saja pinnya dari 1 sampai 40 ya. Saya akan gunakan board. Kemudian untuk pinnya saya akan gunakan pin nomor 12 ya, jadi 12. Kemudian kita set dia sebagai out, jadi pin 12 kita akan set sebagai output ya, seperti ini setupnya. Oke, ini adalah setup standar untuk package, mengimport package, kemudian untuk konfigurasi GPIO-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan metode output-nya untuk mengatur supaya pin 12-nya itu menjadi high. Kemudian GPIO-nya kita jangan lupa untuk pin 12 kita matikan lagi seperti ini. Ya, ini untuk bermain dengan output. Kita coba simpan, Ctrl X. Ini dia pakai pin 12 ya. Kita akan coba eksekusi untuk output.py-nya. Ya. Nah, ini sebelum dieksekusi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini saya sudah persiapkan juga perangkat Raspberry Pi untuk dengan breadboard-nya. Di sini sudah terhubung ke VCC 3 volt ya dengan ground itu sebelumnya yang merah dengan yang hitam. Ya. Dan untuk yang warna hijau di sini ini sudah terhubung ke pin nomor 12 ya. Pin nomor 12 itu ya di sebelah sini. Di samping bawahnya ground. Kalian hitung sendiri, hati-hati salah pasang pin. Ini sudah ada pin 12-nya, nanti kita pasangkan. Nah, untuk komponen yang akan kita gunakan untuk output itu adalah LED. Di sini saya ada LED warna merah. Ya, kita akan coba pasangkan. Ya, untuk yang kakinya panjang itu yang positif berarti ya. Ini yang anode, yang
positif, kita hubungkan yang positif nanti ke yang hijau, karena yang hijau itu nanti yang akan menjadi nilai positif. Kita akan high-kan. Dia akan mengeluarkan output sebesar 3,3 volt. Kemudian untuk yang pendeknya kita hubungkan ke ground, ya. Nah, di sini saya akan pakai jumper tambahan untuk menghubungkan ground ke garis pin yang sebelah sini. Misalnya di sebelah sini saja, atau nanti dulu ya. Nah, tapi masalahnya pada saat kalian nanti hubungkan langsung yang hijau dengan yang putih ke LED-nya, itu pasti nanti dijamin LED-nya akan kebakar ya. Karena voltnya itu kebanyakan. Yang dibutuhkan LED ini tidak sebesar 3,3 volt ya. Kalau nggak salah nanti setiap LED itu kebutuhan voltnya itu berbeda-beda. Silakan searching saja. Kalau yang merah itu 2,2 sekian atau 2 sekian ya. Kurang tahu juga, saya coba browsing saja, jangan sampai salah ya. Nah, supaya lebih aman, supaya nanti masuk ke sininya itu cukup, tidak terlalu 3,3 volt ya, makanya kita butuh bantuan sebuah resistor seperti ini. Resistornya ini saya gunakan yang 200 ohm ya. Dia gelangnya itu warna merah, hitam, coklat, dan emas. Jadi 200 ohm dengan apa itu namanya 5%, toleransinya 5%. Oke ya, pas lah ya segini. Kita akan coba hubungkan. Untuk yang positifnya saya simpan di sebelah sini yang hijau ya, sudah terpasang seperti ini. Saya akan hubungkan yang positifnya, ditahan dulu menggunakan resistor supaya nanti kalau ada apa-apa tidak langsung kena ke LED-nya, atau kalian nanti menggunakan komponen apapun diusahakan resistor itu di depan dulu sebelum ya pas dia ke positifnya ditahan dulu menggunakan resistor. Tapi sebenarnya ini tidak harus ya, karena bisa di belakang juga. Nah, ini maksudnya nanti apakah dia sebelum anode atau setelah ya, itu tidak masalah. Cuman ya ada yang menyarankan ya seperti itu. Kalau saya baca-baca di forum, resistor itu disimpan pada saat nilai positif masuk, ditahan dulu melalui resistor. Karena kalau ground itu kan kalau ada apa-apa dia tidak ngamuk, dia karena dia nilainya 0 ya, tidak akan merusak komponennya. Oke, kita akan langsung saja coba hubungkan ke sebelah sini dengan saya hubungkan coba ke sebelah sini saja. Groundnya langsung kita coba pasang. Oke, nah ini adalah setupnya ya. Ini setupnya. Untuk yang groundnya sudah terpasang, yang positifnya juga sudah terpasang. Oke, nah kita coba nyalakan sekarang untuk output.py nya. Nyalakan. Nah, terlihat bahwa LED-nya tidak menyala, tidak terlihat menyala, tapi sebenarnya dia ada nilai naik ya, dan kemudian hilang lagi ya. Jadi ada nilai naik kemudian hilang lagi, karena kalau kita lihat di kodenya, dia sebenarnya cepat sekali. Pada saat pin 12 dinyalakan, dia langsung dimatikan lagi ya. Dia langsung dimatikan lagi ya. Jadi di sebelah sini inilah fungsinya kita menggunakan metode sleep ya, supaya nanti ada jeda selama 1 detik. Jadi pada saat dia menyala, dia akan terus menyala selama 1 detik. Setelah 1 detik dia akan dilanjutkan ke kode selanjutnya, baris selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi dari sleep ya. Nah, ini baru nanti akan terlihat bahwa si LED-nya itu akan nyala dulu selama 1 detik, kemudian mati, terlihat. Kita akan coba simpan ya. Kita simpan dan kita coba nyalakan. Tidak nyala. Sebentar, ternyata kurang 1 sebelah sini, kurang kegeser ya. Jadi yang hijaunya tadi tidak pas ke resistor. Nah, kalau ini sudah pas ya. Di sini ini terlihat resistornya, dan di sebelah sini nyambung ke ground. Kita coba nyalakan. Nah, seperti
detik, nyala, kemudian mati. Nah, kita coba ulangi lagi. Gimana kalau kita tidak menggunakan sleep? Saya akan berikan komentar seperti ini. Simpan dan kita eksekusi lagi. Kita lihat. Nah, kan terlihat bahwa dia tidak menyala, padahal dia ada volt naik, tapi dia cepat sekali turun. Jadi naik langsung turun, nggak terlihat. Oke, nah ini fungsinya sleep untuk memberikan jeda kode sebelumnya selama berapa detik. Misalnya 1 detik atau misalnya mau 2 detik itu bisa. Oke. Nah, ini untuk bermain dengan sleep. Nah, ini sebenarnya ini adalah settingan standar atau sederhana sekali kode untuk bermain-main dengan output, yaitu seperti ini. Ada package yang diimport, kemudian ada pengaturan untuk GPIO-nya, kemudian untuk bermain dengan outputnya, pinnya di sebelah sini. Ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan, kita coba keluar dulu. Nah, ini di sebelah sini selalu ada informasi. Dia adalah sebuah warning. Nah, ini warningnya itu kalau kita baca bahwa dia menunjukkan bahwa channel ini sedang atau sudah digunakan. This channel is already used, itu berarti ya sudah digunakan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Jadi dia hanya warning saja, yang sebenarnya dia hanya memberitahu bahwa channel atau pin yang sedang kalian gunakan itu sudah digunakan atau sedang aktif begitu. Ya, jadi bukan nyala atau mati ya. Jadi pada saat pin digunakan itu dia sebenarnya seperti aktif di memori. Nah, pada saat aktif itu diusahakan kalian harus menghapusnya atau membersihkannya. Nah, ini ada metodenya. Nah, kalau di kode kalian nanti tinggal tambahkan saja di paling akhir sebelah sini clean up seperti ini. Nah, ini untuk membersihkan semua pin yang sudah digunakan itu akan dibersihkan. Jadi nanti tidak akan ada warning yang tersisa seperti ini. Jadi setiap nanti kita eksekusi kodenya, kalau tidak dibersihkan dia akan ada warning seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan itu dia tidak ada. Kita akan coba nyalakan. Nah, ini yang pertama kali masih ada karena clean up-nya itu baru dieksekusi ya setelah pinnya sudah dinyalakan. Pinnya nyala dulu, ternyata udah sedang aktif, terus di clean up. Nah, untuk yang kedua kalinya baru dia tidak. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, karena clean up-nya sudah aktif. Jadi bagusnya itu kalian selalu mengetikkan clean up-nya itu langsung ya. Jadi pada saat pertama kali sekali membuat program, ya diusahakan sudah menggunakan clean up ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kode. Nah, ini kalau kalian menggunakan clean up di paling akhir, itu informasi warningnya akan hilang. Tapi ada satu metode lagi, ya ini metode tambahan. Ya. Jadi metode tambahannya itu kalian bisa menghilangkan warningnya menggunakan metode set warning menjadi false. Nah, ini tidak disarankan, tapi kalian bisa gunakan ya. Jadi nanti warningnya tidak akan ditampilkan. Apapun yang terjadi, warning tidak akan ditampilkan. Sebenarnya warning itu hanya peringatan. Jadi kode kalian akan terus berjalan, tapi ada peringatan ya. Jadi berhasil dieksekusi dengan sebuah peringatan. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk menghilangkan warning karena warning itu sangat bermanfaat sekali buat kalian justru ya. Nah, ini misalnya contohnya warningnya kita coba false kan. Kemudian clean up-nya kita coba komentar juga. Jadi harusnya sih nanti ada already in use. Ya, cuma berhubung warningnya dimatikan, jadi dia nggak ketampil. Kita coba ya. Nah, kita coba eksekusi lagi. Nah, ini pertama kali kan tidak ada. Nah, yang kedua kalinya coba. Tetap tidak ada. 3 kali dan terus tidak ada. Nah, ini sebenarnya warning ada. Dan clean up juga ini sebenarnya sudah tidak ada, tapi warningnya sudah dihilangkan oleh metode set warning tadi. Ya. Jadi itu sangat tidak disarankan untuk pertama mengatur warningnya menjadi false, kemudian clean up-nya tidak menggunakan clean up, itu tidak disarankan. Bagusnya itu ya clean up digunakan, warning tetap ada sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau dihilangkan boleh, tapi dipastikan juga si clean up-nya ada.
Oke, nah ini adalah contoh sederhana untuk bermain output pada GPIO. Ya, untuk GPIO Raspberry Pi, ya kita tinggal menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau kalian mau bermain dengan logika lain, misalnya di Python-nya kita gunakan perulangan, kita akan coba perulangan terus-menerus atau indefinite loop. Ya, kita menggunakan metode while. Kita menggunakan statement while 1 kita akan coba paksakan terus nilainya menggunakan nilai 1 seperti ini. Jadi secara terus-menerus dia akan menjalankan kode di bawah sini. Jangan lupa yang ini juga tambahkan sleep supaya terlihat jeda antara mati dengan nyalanya. Kalau ini kan jeda untuk antara nyala dan mati. Tapi di sini juga nanti loopingnya kan setelah mati dia akan nyala lagi. Nah, bagusnya ada jeda lagi menggunakan sleep seperti ini. Nah, ini nanti pada saat dijalankan kodenya, si pin 12-nya itu akan berkedip ya. Dengan durasi 1 detik. Ya, kita coba simpan. Dan kita coba eksekusi. Ya, saya coba eksekusi untuk Oke. Nah, ini dia terus berkedip ya. Karena loopingnya itu infinite ya, tidak ada ujungnya. Kecuali nanti kalian melakukan sebuah break ya, atau menggunakan interupsi. Interupsinya itu dengan cara kalian menekan tombol control keyboard control C pada keyboard ya. Jadi si loopingnya akan terus berhenti pada si loopingnya akan terus berjalan sebelum akhirnya berhenti pada saat kalian menekan control C seperti ini. Oke, sudah berhenti. Nah, ini program loopingnya sudah berhenti. Tapi kalau kita perhatikan lampunya tetap menyala karena tadi kita menekan interupsinya itu pada saat lampu sedang menyala. Nah, harusnya kan LED-nya itu mati. Nah, ini karena tadi pinnya pada saat dia menyala harusnya kan secara default dia dimatikan oleh si GPIO, yaitu menggunakan si clean up tadi. Ya, meskipun tidak menggapai kode low-nya yang ini, yang sebelah sini, ya meskipun masih di high, kalau sudah masuk ke clean up dia otomatis dibersihkan seharusnya. Nah, tapi kan dia masalahnya dia berputar di sebelah sini. Statement yang clean up tidak akan pernah dicapai oleh looping ini. Ya, pada saat user menekan interupsi atau Ctrl C, dia akan berhenti langsung keluar program tanpa menghampiri statement ini. Nah, ini nanti bagaimana caranya kita menangkap aksi interupsi ini. Ya, caranya tinggal kita tambahkan sebuah statement lagi, gunakan sebuah try. Exception-nya kita tangkap jenisnya adalah keyboard interrupt ya. Nanti pada saat ada sebuah exception yang jenisnya keyboard interrupt, maka lakukan kode di bawah. Oke. Nah, untuk while-nya saya akan masukkan. Seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat program dijalankan, dia akan selalu memantau. Kalau ada kejadian yang jenisnya adalah keyboard interrupt, dia akan melakukan sebuah clean up meskipun looping sedang berjalan ya, meskipun ya programnya sedang jalan di sebelah sini ya, sedang running di sebelah sini ya. Kita akan coba lagi. Nah, ini masih menyala ya, kita coba nyalakan. Nah, dia kembali berkedip ya. Kita akan coba melakukan interupsi pada saat lampu sedang menyala ya. Jadi untuk memastikan bahwa LED-nya itu akan dimatikan oleh si clean up-nya. Ya, saya akan coba Ctrl C. Nah, itu kan. Nah, ini sudah dimatikan oleh si clean up ya. Nah, inilah fungsi dari clean up ya, supaya nanti dia membersihkan semua pin yang sudah pernah digunakan. Yang sedang aktif dia akan dimatikan semuanya. Ya. Nah, di sini untuk yang clean up-nya kalian bisa menspesifikkan pin yang akan di clean up-nya, itu bisa.
kalian misalnya masukkan langsung 12 seperti ini. Jadi dia akan hanya meng-clean yang pin nomor 12. Untuk pin yang lainnya, kalau kalian menggunakan multiple pin, dia tidak akan di-clean up. Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Atau mungkin kalian mau bermainnya itu ada bulk ya, atau ada list pin yang mau dihapusnya itu banyak, ya tinggal kita masukkan saja ke sebelah sini. Ya, ini bisa. Tapi bagusnya itu ya semuanya. Kalau memang mau dibersihkan semuanya tanpa argumen kita jalankannya, jadi clean up saja. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana pada saat kita bermain output ya pada GPIO. Nanti nilainya itu bisa high atau low, atau bisa true atau false, atau bisa 1 dan 0. Ya. Jadi kalian silahkan pilih saja mau pakai true dan false bisa seperti ini, atau mau pakai 1 dan 0 itu bisa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk bermain output. Nah, sekarang saya ada contoh sederhana lagi. Simpan dulu. Kita akan coba copy saja untuk yang outputnya bermain Morse. Ya. Kita edit yang Morse-nya. Nah, di sini saya ada contoh. Saya sudah buat. Ini kode sederhana di Python. Entah apakah dia optimal atau tidak kodenya. Intinya nanti kita akan coba menggunakan sebuah metode namanya Morse. Nanti tinggal kita masukkan nilainya itu titik dengan garis ya. Titik dengan garisnya itu menggunakan asterik dan dash ya. Kalau di Morse kan ada titik dengan garis ya. Titik itu bunyinya pendek dan garis itu bunyinya panjang. Ya, ini entah logikanya apakah ini best approach atau bukan, dia optimal atau tidak, silakan kalian cari lagi lah ya. Jadi ada 4 buah metode. Ini metode utama untuk Morse, ada untuk garis, dia akan menyalakan GPIO selama 0,5 detik, kemudian dia dimatikan. Jadi jedanya itu hanya 0,5. Ini lumayan lama juga ya. Dan pada saat titiknya, tadi kan garis, untuk titik dia menggunakan 0,1. Dia lumayan pendek berarti ya. Dan ada jeda. Jadi untuk membuat jeda antara misalnya untuk membuat jeda antara garis dengan si titiknya nanti, atau apapun ya. Nah, jadi untuk menangkapnya itu dia membaca karakter nanti. Di sini ada looping menggunakan sebuah split juga. Jadi nanti inputannya itu karena defaultnya pada Python split itu separatornya itu menggunakan spasi. Jadi kita gunakan spasi nanti antara bintang, garis dengan karakter lainnya. Ya, mungkin kalian pernah pakai untuk yang split langsung menggunakan dia men-split kata menjadi karakter, silakan pakai aja, atau searching lah ya. Kalau di sini saya pakai splitnya itu separator masih pakai spasi. Jadi nanti mengetikkan kodenya itu menggunakan spasi. Oke, langsung saja kita coba copy. Saya akan coba hapus ya. Kita akan coba hapus looping ya. Tidak usah pakai looping. Ini cukup dieksekusi sekali saja menggunakan Morse, nanti seperti ini. Oke, ini adalah SOS ya. Titik 3 kali S, garis 3 kali O, dan titik 3 kali S lagi. Ini bunyi SMS ya, itu SOS. Oke, untuk metodenya kita simpan di sebelah sini. Oke, kemudian ini adalah main programnya seperti ini ya. Kita akan coba eksekusi ya. Kita akan coba eksekusi kodenya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, seperti itu ya. Dia berkedipnya itu ada yang cepat 3 kali, 2, 3, dan yang panjang 3 kali. Nah, itu ya. Nah, ini adalah Morse.
Ya, tapi kan untuk outputnya kan kalau menggunakan LED kurang menarik. Jadi untuk output tidak hanya untuk menggunakan LED saja ya. Kalian juga nanti bisa menggunakan komponen lainnya yang nanti bisa menerima atau digunakan sebagai output. Ya, contohnya sebuah buzzer seperti ini. Ya, sebuah buzzer atau misalnya nanti LED-nya mau yang RGB. Berarti kalau RGB berarti pinnya nanti butuh 3 ya, yang satu ground. Nah, ini kakinya ada 4. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah buzzer supaya dia berbentuknya itu bukan berkedip tapi dia ada suaranya, guys ya. Kita akan coba. Saya akan coba hubungkan ini sama seperti lain, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu ke positif dan yang pendek ke ground. Nah, ini sudah dihubungkan. Saya akan coba pasangkan sebelah sini. Ya. Kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Tapi suaranya kecil sekali. Nah, itu karena efek atau hasil dari resistor ini. Jadi volt yang masuknya itu tidak besar ke sini ya. Sedangkan buzzer ini kan butuh suara atau voltnya besar. Ya, entah berapa dia butuhnya. Tapi itu suaranya kecil itu karena ada resistor. Ya, jadi dia tidak 3 volt ya. Nah, gimana kalau kita coba bypass ya? Kita coba cabut resistornya. Ya, kita coba cabut dan kita coba hubungkan langsung positif dengan negatif ke buzzernya. Ya, saya hubungkan sebelah sini. Oke, ini jadi seperti ini. Untuk yang ground dengan yang positifnya langsung ke buzzer tanpa resistor. Resistornya sudah dicabut 200 ohm dan kita coba nyalakan kembali. Nah, itu ya. Dia sudah jadi keluaran. Tapi ada yang lupa di sebelah sini, kita coba masukkan jeda antara titik dengan garis. Misalnya pakai garis miring seperti ini. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, itu ya. Itu Morse. Nah, ini pada saat program selesai dieksekusi secara default ya dia keluar. Nah, ini tidak perlu ada keyboard interrupt. Karena kalau tidak salah pada Python itu ada 3 jenis hasil akhir ya program selesai itu biasanya ada 3 kasus. Yang pertama adalah program berjalan sesuai dengan rencana yang seperti tadi ya, tidak ada error, tidak ada interupsi. Dan yang kedua itu ya error dengan interupsi. Ya, jadi ada program berjalan dengan normal, yang kedua adalah keyboard interruption, kemudian yang ketiga adalah logic error atau error di dalam Python-nya. Jadi si programnya ke-break secara paksa, dia berhenti secara tidak wajar. Oke, nah ini adalah bermain dengan output. Kalau kita lebih optimalkan lagi, misalnya menggunakan komponen lain selain LED, yaitu sebuah buzzer. Ya, kodenya di otak-atik seperti ini. Ya, cukup menarik. Kalian tinggal berekspresi saja. Silakan menggunakan kode Python seekspresif mungkin. Ya. Nah, untuk jenis outputnya tidak hanya untuk komponen LED atau buzzer saja. Ya, nanti itu banyak. Ya, nanti kalian bisa menggunakan banyak sekali komponen yang digunakan untuk output. Misalnya tidak ada LED, ada buzzer, atau mungkin nanti sebuah servo. Ya, nanti di sebelah sini kan untuk yang coklat itu untuk yang ground, merah itu untuk PCC-nya, dan yang orange ini itu untuk yang nanti dihubungkan ke pin 12 ini. Oke, jadi tadi sudah lihat ya sedikit bagaimana mengontrol sebuah GPIO pin. Ya, bagaimana pin 12 dibagi sebagai inputan dan juga sebagai output. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Halo?
Ya, jadi nggak mesti dengan LED, baik berbagai macam bisa di, contohnya tadi ada baza, ada juga kamera juga bisa, terus sensor sensor gerak juga bisa, ada berbagai macam. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya sudahi saja pertemuan ini. Sampai ketemu di minggu depan. Halo, ada yang bertanya? Halo. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Oke, sudah absen semua ya. Oke, saya izin leave. Terima kasih. Halo, halo Haikal. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Cukup sih, Pak. Oke, cukup. Kalau tidak ada, saya tutup saja ya pertemuan kali ini. Selamat siang. Siang, Pak. Ya.